Kasihi Tuhan, selamat siang. Suatu ketika seorang teman saya pernah membagikan pengalamannya berlibur. Dia berlibur bersama beberapa temannya sekitar 8-10 orang. Mereka pergi ke suatu desa, letaknya sangat terpencil di atas gunung. Dan akses untuk bisa sampai ke desa itu hanya dengan berjalan kaki. Dan kalaupun berjalan kaki, waktu tempuhnya minimal 2 jam. 2 jam itu untuk orang penduduk lokal. Sedangkan orang yang pendatang, para pelancong, bisa mencapainya minimal 3 jam. Dan dia menceritakan kepada saya bahwa tempatnya sangat indah. Dan saya tanya, kalian berjalan kaki berapa lama? Dia bilang waktu itu hujan. Sehingga kami juga agak mendapat banyak tantangan, jalanan licin, dan kami baru mencapai tempat itu setelah sekitar berjalan kaki selama 4-5 jam. Dan saya bilang begini, itu makanya saya tidak suka kalau berpergian dalam kelompok besar. Kenapa? Karena saya merasa bahwa perjalanan akan menjadi lebih repot. Akan banyak tantangan, kita harus menunggu yang lain, dan perjalanan akan menjadi lebih lama. Terus dia bilang seperti ini, kalau kamu hanya melihat tujuannya, hanya melihat tempat tujuan, ya mungkin perjalanan kami bagi kamu tidak ada artinya. Tetapi kalau kamu memaknai perjalanan ini, perjalanan untuk sampai ke tempat tujuan itu, mungkin akan berbeda. Bagi kamu mungkin perjalanan kami hanya membuang-buang waktu, menghabiskan tenaga. Tetapi bagi kami ini perjalanan ini sangat bermakna. Kenapa? Karena kami memiliki kekuatan fisik yang berbeda, tidak semua orang dapat bertahan dalam berjalan. Ada kalanya ketika yang lain capek, yang lain menunggu. Ketika kami kehabisan air, sebagian dari kami kehabisan air dan kehausan, kami berbagi air. Ketika jalanan licin, kami saling berpegangan tangan sehingga kami tidak jatuh. Kami memulai perjalanan sebagai sebuah tim, kami sampai ke tempat tujuan sebagai sebuah tim, dan kami pulang sebagai sebuah tim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini juga berkisah tentang perjalanan 3 orang. Dikatakan di situ seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi ada perbedaan antara ketiga orang ini. Orang pertama dan kedua, mereka berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan orang yang sekarat, dihajar oleh para perampok, hampir mati. Tetapi mereka memilih untuk mengabaikan orang itu. Mungkin mereka berpikir, kalau saya mengurusi orang ini, waktu saya akan terbuang. Waktu saya akan terbuang sia-sia. Atau mungkin mereka berpikir, saya tidak mau ikut terlibat dalam kasus orang ini. Jadi persetan, dia mau mati, ya itu urusan dia. Tetapi saya tidak mau terlibat dalam urusan orang ini. Saya tidak mau menyusahkan diri saya dengan mengurus orang ini. Itu mungkin yang ada di pikiran orang pertama dan yang kedua. Tetapi orang ketiga berbeda. Dia lewat di situ, dia melihat ada saudaranya yang sekarat, ada sesamanya manusia yang sekarat hampir mati, dan dia memilih untuk berhenti sejenak. Melihat keadaan temannya itu, membawanya lalu merawatnya dan menjamin bahwa temannya itu mendapat pengobatan sampai sembuh. Tetapi dia tetap melakukan perjalanan dan dia berjanji bahwa dia akan kembali dan melunasi jika uang yang diberikan kepada tempat penginapan itu kurang. Itulah kisah 3 orang itu yang melakukan perjalanan. Kita yang hidup di dunia ini juga sebenarnya sedang melakukan perjalanan, peziarahan. Kita mengimani bahwa kita sedang berziarah menuju tanah air surgawi. Kita mengimani itu. Dan dunia tempat kita tinggal hanyalah sementara. Tetapi bukan berarti meskipun kita hidup hanya sementara di dunia ini, perjalanan kita menjadi tidak berarti. Justru Yesus memberikan kepada kita hukum cinta kasih karena menurut Yesus, hidup di dunia ini juga penting. Hanya sekarang bagaimana kita mau memaknainya? Apakah kita mau seperti imam dan orang Lewi itu yang mengabaikan sesamanya manusia? Kedua orang itu, imam dan Lewi itu kemungkinan baru pulang dari tempat ibadah. Dikatakan seorang imam dari Yerusalem. Mungkin dia baru pulang dari tempat ibadah.
Dia memuji-muji Tuhan di tempat ibadah. Dia memuliakan Tuhan di tempat ibadah. Tetapi ketika pulang keluar dari tempat ibadah, dia tidak mengamalkan apa yang dia imani. Apakah kita seperti mereka-mereka ini? Kita datang ke gereja, berdoa dengan rajin. Di rumah kita juga berdoa siang malam. Setiap hari mungkin kita mengikuti perayaan Ekaristi seperti kami-kami ini. Tetapi apakah semangat perayaan Ekaristi itu, semangat cinta kasih yang kita timba dalam iman Katolik kita wartakan, kita terapkan pada sesama kita terapkan dalam kehidupan harian kita? Apakah amal kasih itu kita terapkan, kita praktikkan dalam hidup harian kita? Atau mungkin syukur kalau kita seperti orang Samaria itu. Kita berziarah di bumi ini, di dunia ini, kita mengarahkan pandangan kita ke tanah air surgawi, tetapi dengan sungguh-sungguh juga kita menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita mengamalkan cinta kasih kepada sesama kita, kepada diri kita sendiri, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, memperhatikan mereka yang tersingkir dan terpinggirkan. Itulah yang diharapkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memaknai perjalanan hidup kita. Sembari mengarahkan pandangan ke tanah air surgawi, tetapi kita juga menaruh perhatian, mencurahkan segala tenaga dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh hidup di dunia ini, untuk sungguh-sungguh mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.